Terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang menjadi pembaca efektif. Menjadi pembaca efektif itu terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, kalian tahu nggak unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Ya, betul sekali. Yang pertama itu unsur-unsurnya ialah berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Lalu, yang berikutnya, yang kedua ialah dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Yang ketiga ialah bahasa bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya, juga konotatif. Asosiatif, yaitu makna tidak sebenarnya. Ekspresif, yaitu pemberian bayangan suasana pribadi pengarang. Sugestinya, yaitu bersifat mempengaruhi pembaca. Dan plastis, yaitu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembacanya. Yang berikutnya itu ialah karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ini adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya ini ialah ciri-ciri tulisan non-fiksi. Sebelumnya kalian tahu nggak ciri-ciri tulisan non-fiksi itu apa saja? Ya, betul sekali. Ciri-ciri tulisan non-fiksi itu ada 4. Yang pertama ialah biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Yang berikutnya ialah yang kedua ialah karangan non-fiksi berusaha mencapai tahap objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca. Yang keempat ialah bahasa bersifat denotatif dan menunduk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Yang berikutnya ini ialah isi buku. Isi bukunya itu dalam penyajian isi buku, bahasa yang digunakan sistematik penulisan, sedangkan unsur buku fiksi terdiri dari bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Yang berikutnya ialah persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kalian tahu nggak persamaan dan perbedaannya itu apa saja? Ya, betul sekali. Pada karangan fiksi adalah yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dan atau imajinasi pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya bentuk roman, novel, dan cerita pendek seperti cerpen. Atau yang berikutnya ialah fiksi ilmiah atau fiksi ilmu pengetahuan, adalah fiksi yang dituliskan berdasarkan ilmu pengetahuan, teori, dan spekulasi ilmiah. Yang berikutnya ialah merangkum buku. Apa saja sih rangkum buku itu? Ya, betul sekali. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menarikan
semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Yang berikutnya, langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Kalian tahu nggak langkah-langkah merangkumnya itu apa saja? Ya, betul sekali. Langkah-langkah merangkumnya itu ialah yang pertama, bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, dan tanggal terbitnya. Yang berikutnya yang kedua ialah ketahuilah secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Yang berikutnya yang ketiga ialah buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Yang berikutnya yang keempat ini berdasarkan bukti. Nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang berikutnya ini yang kelima, ialah merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Yang berikutnya, yang keenam ini adalah format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ialah lebih dahulu kalian menentukan judul buku. Yang berikutnya itu ialah judul bab. Yang ketiga ialah judul subbab. Yang keempat adalah gagasan utama setiap paragraf dalam subbab terbagi atas paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 dan seterusnya. Lalu yang berikutnya yang ketujuh ialah gagasan setiap paragraf dapat diungkap dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan pokok atau utama pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Berikutnya ialah langkah-langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Pertama, tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Lalu yang berikutnya, buat cabang utama terkait topik tadi, misalkan apa definisi mind map, bagaimana cara bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan, dan bagaimana aplikasinya. Yang berikutnya yang ketiga ialah teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna berbeda. Yang keempat, ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kuncinya saja. Semakin sedikit semakin baik. Kalian mencatat bukan menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa kalian sendiri. Lalu yang berikutnya ialah yang kelima. Selanjutnya, dari setiap cabang buatlah subbab cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Yang keenam ialah gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman buat tidak ada aturan khusus dalam pembuatan. Yang berikutnya ialah unsur buku dan membuat komentar. Yang pertama ini ialah unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Terdapat bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara penyajian isi buku. Yang keenam ialah
bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematik. Nah, yang berikutnya ini adalah unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi itu apa saja sih? Ya, betul sekali. Ada 7. Yang pertama ialah bagian kafe buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Lalu, yang kelima ialah tema cerita. Yang berikutnya yang ke-6 ialah bahasa yang digunakan. Yang ke-7, penyajian alur cerita. Sekian pelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di dalam komentar. Dan selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita melalui Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.